Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin liyamshu laka ila as-salah wa ya'malu laka 'amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada halaman 244 surah Yusuf ayat 70 sampai 78 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله يرفع درجات من يشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke-72 nafqidu suwa'al malik. Ini dal ketemu dengan shad. Ini boleh diidghamkan menjadi nafqis suwa'al malik. Kemudian pada ayat 75 fahuwa sebagaimana biasa haknya bisa disukun menjadi fahwa. Kemudian pada ayat 76 kadzalika kidna. Ini kaf ketemu dengan kaf boleh idgham menjadi kadzalik kidna. Masih di ayat ini narfa'u yaknya nunnya boleh diganti ya menjadi yarfa'u.
Tapi kalau diganti ya, maka nasya juga harus diganti ya menjadi yasha. Darajatin, taknya ini boleh dihilangkan tanwinnya menjadi darajati sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Ayat 77, faqad saraqa. Ini dal ketemu dengan sin, lagi-lagi bisa idgham menjadi faqas saraqa, seperti qassami Allah. Masih di ayat ini Yusufu fi. Ini fa ketemu fa, boleh idgham menjadi Yusuf fi nafsihi. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semuanya bacaan yang benar. Belum muncul Pak ya? Coba bismillah. Baik, enggak tahu ini kenapa. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Yusuf ayat 70, falamma makatatkala jahazahum, Nabi Yusuf menyiapkan untuk mereka bijahazihim, dengan persiapan atau perbekalan mereka, ja'ala, beliau meletakkan as-siqayata, gelas, fi rahli, pada pikulan akhihi, saudaranya, pikulan yang dibawa oleh saudaranya yaitu Bunyamin. Thumma, kemudian adzana, mengumumkan, muadzinan, seorang pemberi pengumuman. Isi pengumumannya adalah ayyatuhal 'ir, wahai rombongan unta. Al-'ir itu adalah rombongan unta yang membawa barang di atasnya, itu namanya 'ir. Kalau tidak membawa barang tidak disebut 'ir. Innakum, sesungguhnya kalian, lasariqun, sungguh kalian adalah para pencuri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini melanjutkan kisah kemarin di mana Nabi Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah Nabi Yusuf. Besok kalau kamu ingin mengambil lagi beras ke sini, maka kamu harus membawa saudaramu yang kamu ceritakan itu. Katanya kamu itu masih meninggalkan saudara di rumah, harus kamu bawa. Enggak dibawa, kami enggak akan kasih. Kenapa Nabi Yusuf mengatakan begitu? Karena beliau ingin berjumpa dengan adiknya, adik kandungnya Bunyamin. Udah rindu sama adiknya. Nah, maka ketika adiknya Bunyamin sudah berada di rumah Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, di istana Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf langsung memasukkannya ke dalam kamar, kemudian dipeluk oleh Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, kamu adikku, saya masmu. Tidak usah susah terhadap makar yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kita, memisahkan saya dengan kamu. Tidak usah susah, karena sekarang kita sudah ketemu. Kemudian Nabi Yusuf berpikir bagaimana caranya supaya adiknya ini tidak dibawa pulang ke rumah, tapi tetap bersama Nabi Yusuf di Mesir. Tapi kalau langsung beliau mengatakan ini adikmu harus tinggal di sini, ya nggak bisa, karena tidak bisa memaksa keluarga orang lain. Maka beliau punya ide supaya adiknya ini tetap tinggal di Mesir, maka caranya pura-pura dituduh adiknya ini sebagai pencuri. Karena pada hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Ya'qub, siapa yang mencuri hukumannya bukan dipotong tangan. Hukumannya adalah orang yang maling tadi bersama barang malingannya diserahkan kepada pemilik barang. Kemudian barang yang dimaling tadi dikembalikan kepada pemilik barang. Kemudian si maling menjadi budaknya pemilik barang. Ini hukum syariat Nabi Daud, Nabi Ya'qub, ya. Bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah saya jelaskan kemarin, ada kaidah mengatakan syar'u man qablana laisa syar'an lana. Syariat umat terdahulu tidak menjadi syariat untuk kita. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan syariat Nabi Ya'qub.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan syariat baru, siapa maling sudah mencapai nisabnya sekarang sekitar 1 juta, maka dipotong tangannya. Nisab itu adalah 1/4 dinar, nisabnya maling. Dulu ketika kita menjelaskan masalah ini, 1 dinar itu sekitar 4 juta. Sekarang dinar semakin naik sampai sekarang ini sekitar 4.500.000. 4,5 juta. Nah, berarti 1/4 dinar itu adalah berapa? 1.100.000 atau 1.100, sekian ribu. Nah, itu adalah nisab untuk orang yang maling ketika dipotong tangannya. Tapi syariat Nabi Yakub berbeda. Orang yang maling ditahan sebagai budak di rumahnya orang yang sudah dia malingi. Nah, maka Nabi Yusuf membuat membuat ide ini ya, bagaimana supaya adiknya tidak bisa dibawa pulang ke Syam, tapi tetap tinggal di Mesir. Maka adiknya dibuat seolah-olah dia sudah mencuri barangnya Nabi Yusuf, akhirnya harus tinggal di Mesir. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ja'ala siqayah, dia letakkan gelas pada barang bawaan saudaranya yaitu Bunyamin. Karena mereka semua masing-masing disuruh membawa berasnya masing-masing. Tapi gelasnya Nabi Yusuf dimasukkan dalam berasnya Bunyamin. Siqayah itu adalah wadah yang biasa untuk sakyun, untuk minum. Dan ini adalah gelasnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Digunakan oleh Nabi Yusuf untuk menakar beras yang diberikan kepada masyarakat waktu itu. Kenapa beliau menggunakan gelas minumnya untuk menakar beras? Supaya tidak ada gelas lain yang digunakan untuk menakar. Maka di sini Nabi Yusuf selain beliau sangat cerdas bagaimana cara membuat masyarakat ini tidak kelaparan ketika paceklik, beliau juga sangat cerdas bagaimana supaya tidak ada kecurangan di dalam pembagian tadi. Maka beliau hanya mengizinkan ini yang digunakan untuk menakar gelas saya. Selain gelas saya nggak boleh. Nah, maka ini sengaja Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam melakukan seperti ini supaya terjadi keadilan di negara Mesir, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya dalam pemberian jatahnya masing-masing. Nggak ada nepotisme, nggak ada. Semuanya mendapatkan jatah yang sama sesuai dengan orang yang datang. Nah, begitu mereka kemudian selesai diberi beras masing-masing, maka Nabi Yusuf menyuruh seseorang untuk menyerukan, wahai rombongan onta yang datang dari Syam, kalian itu maling, kalian itu. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf yang dituduh maling kaget mereka, karena mereka orang-orang baik. Ya, mereka sudah melakukan keburukan kepada Nabi Yusuf, tapi sebenarnya secara umum mereka orang baik, maling nggak pernah. Maka mereka menjawab, qalu, mereka mengatakan, wa aqbalu, dan mereka menghadap alaihim, kepada mereka, yaitu kepada rombongannya Nabi Yusuf yang menuduh tadi. Madza tafqidun, apa yang kalian kehilangan? Kehilangan apa kalian? Kok menuduh kami maling? Qalu, mereka mengatakan, mereka rombongannya Nabi Yusuf, nafqidu, kami kehilangan suwa al-malik, gelasnya raja. Suwa sama dengan siqayah tadi, gelas untuk minum. Waliman ja'a bihi, dan bagi orang yang datang membawa gelas tadi, bisa menemukan gelas tadi, mendapatkan himlu ba'ir, satu pikulan seekor onta. Jadi akan diberi hadiah oleh Nabi Yusuf mendapatkan beras seberat pikulan satu onta. Wa ana bihi, dan saya terhadap hal itu za'imun, menanggung. Artinya pasti akan saya berikan hadiah tersebut. Ini bukan bohong-bohongan, tapi sayembara yang betul-betul sayembara yang sesungguhnya. Nah, maka mereka mengatakan bahwa ini kalian pasti di antara kalian ini ada yang mencuri gelasnya raja. Buktinya apa? Setelah memberikan beras untuk kalian, kemudian gelasnya raja hilang. Nah, pasti yang mencuri kalian. Sebelum-sebelumnya sudah banyak manusia yang datang ke sini, kami kasih beras masing-masing, gelasnya tidak hilang. Begitu kalian rombongan datang, kemudian kalian sudah mendapatkan beras masing-masing, gelas kami hilang. Nah, pasti ada yang mencuri nih. Kalian pasti yang mencuri. Jadi mereka menuduh mencuri punya alasan, ya. Alasannya apa? Setelah mereka dapat jatah, gelasnya hilang.
Ini gelas dicari, ini pasti gelas yang istimewa, Pak. Tidak mungkin gelas plastik, nggak mungkin. Makanya dalam kitab-kitab tafsir disebutkan itu adalah gelas yang terbuat dari emas atau yang lainnya yang apa? Yang mahal. Nah, sekarang kalau gelasnya ini betul-betul terbuat dari emas sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, apakah ini menunjukkan gelas emas boleh digunakan untuk minum? Gelas emas boleh digunakan untuk menakar beras? Enggak. Karena tadi ini adalah syariatnya Nabi Yusuf, berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita menggunakan emas perak untuk gelas dan sejenisnya. Bolehnya digunakan untuk perhiasan tubuh saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi ya'kulu wa yashrab." Orang yang makan atau minum fi aniyatil fiddah wad dhahab, dengan wadah perak maupun emas, innama yujarjir fi batnihi nar jahannam, sama dengan dia menuangkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Illa ayyatuba, kecuali kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah syariat untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun syariat di masa Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam belum dilarang hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir tadi ya, bahwa gelasnya ini gelas yang istimewa dari emas maupun yang sejenisnya. 73. Qalu, mereka mengatakan, "Tallah, demi Allah, laqad alimtum, sungguh-sungguh kalian tahu, ma ji'na, kami tidak datang dari Syam ke Mesir, linufsida, untuk berbuat rusak, fil ardi, di bumi ini, yaitu di bumi Mesir. Wa ma kunna, dan tidak adalah kami dulu, sariqin, orang-orang yang mencuri." Jadi untuk menolak tuduhan itu, saudara-saudara Nabi Yusuf menyampaikan dua hal. Yang pertama, kalian tahu kami datang ke sini tidak untuk berbuat rusak, tapi kami datang ke sini semata-mata cari makan. Kami ini orang kelaparan. Orang kelaparan yang dibutuhkan apa? Makan. Orang kelaparan nggak butuh apa itu? Emas perak. Karena waktu itu yang dibutuhkan hanya yang paling penting adalah makan. Emas perak nggak ada gunanya. Karena paceklek emas perak nggak ada gunanya. Yang paling penting adalah apa? Makanan. Nah, maka mereka yang paling dibutuhkan makanan. Kemudian jawaban yang kedua, wa ma kunna sariqin. Kami dulu-dulu tidak pernah mencuri. Ini dua alasan disampaikan oleh saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kalimat ini, kami dulu bukanlah para pencuri, menunjukkan bahwasanya orang yang sudah biasa mencuri itu akan terbiasa melakukan pencurian itu di mana saja. Di rumahnya suka mencuri, nanti di negara yang lain mencuri juga. Nah, maka alasan ini sangat tepat. Kami tidak pernah mencuri, maka tidak mungkin di sini kami mencuri. Ada faedah mengatakan, man syabba ala syai'in syaba alaih. Siapa yang sejak muda sudah terbiasa melakukan sesuatu, nanti sampai tua tetap melakukan perbuatan tersebut. Nah, maka alasannya saudara-saudara Nabi Yusuf, kami dulu-dulu nggak pernah maling, maka tidak mungkin di sini kami maling. Kalau memang kami dulu-dulu terkenal sebagai maling, nah oke lah kalau dituduh kami maling di sini. Nggak pernah kami maling. Saya tampilkan satu dalil bahwasanya orang kalau sudah terbiasa maling, maka dia akan maling terus, semakin banyak yang dimaling oleh dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu sariqa yasriqul baydata." Allah melaknat seorang maling yang awalnya maling telur, fatuqta'u yaduh, akhirnya dipotong tangannya. Wa yasriqul habl, awalnya maling tali rafia, fatuqta'u yaduh, akhirnya dipotong tangannya. Hadis muttafaqun alaih. Apa maksudnya? Maling telur kok dipotong tangannya? Padahal maling tadi nisabnya berapa? 1.100.000. Telur nggak ada nilainya 1.100.000, nggak ada. Maka yang dimaksud oleh Nabi ini adalah, ini dulu awalnya maling telur, akhirnya maling dompetnya penjual telur, akhirnya maling HP-nya penjual telur, akhirnya maling yang lain-lain, sampai mencapai nisab. Nah, baru mencapai nisab dipotong tangannya. Nah, maka hadis ini menunjukkan orang sudah terbiasa maling akan terus melakukan terus, dia tidak akan tobat sampai dipotong tangannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
74. Qalu mereka mengatakan, fama jazaohu, maka apa balasannya? In kuntum, jika adalah kalian kadzibin, orang-orang yang dusta. Ini semuanya pura-pura, Pak ya. Jadi mereka pura-pura menuduh bahwasanya Bunyamin ini maling. Padahal mereka tahu ini sebenarnya enggak maling, tapi ini sudah dibuat, memang diatur oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, maka kelompoknya Nabi Yusuf bertanya, kalau kalian dusta, terbukti bahwa kalian maling, balasannya apa coba? Kenapa mereka bertanya kepada saudara-saudara Nabi Yusuf? Supaya mereka menjawab dengan syariat Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Karena syariatnya Nabi Yakub tadi, kalau ada orang maling ketangkap, maka yang maling ini nanti jadi budaknya orang yang dimalingi, sehingga dia harus tinggal di rumahnya orang yang dimalingi. Nabi Yusuf sengaja tidak pakai hukum Mesir. Kalau hukum Mesir enggak begitu. Mesir waktu itu kan masih raja kafir kan. Nah, raja kafir tidak pakai syariatnya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ya mungkin hukumannya di penjara atau apa, enggak paham. Bisa jadi di penjara karena Nabi Yusuf pernah di penjara. Nah, maka sengaja beliau bertanya ini tujuannya supaya Bunyamin bisa tinggal di rumah beliau. Qalu, mereka saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, jazauhu, balasannya si maling adalah man wujida, orang yang didapati barang itu, barang malingan itu, fi rahlihi, pada bawaannya, pada angkutannya, barang bawaannya, fahuwa, maka dia itulah jazauhu, balasannya, yaitu diperbudak, dijadikan budak bagi orang yang sudah dimalingi tersebut. Kadzalika, seperti itu, najzi, kami membalas adz-dzalimin, orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang maling dalam syariat bapak kami, yaitu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Maka di sini mereka menjelaskan kepada rombongannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kalau menurut syariat bapak kami Nabi Yakub di Syam, nah siapa yang maling ditangkap, kemudian tidak dipenjara, tapi dia dijadikan budak bagi pemilik barang. Barangnya dikembalikan, orangnya yang maling dijadikan budak. Ya mungkin bisa ditebus, mungkin lanjutannya syariatnya gimana kita nggak tahu, karena kita tidak pernah ketemu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ya bisa jadi bisa ditebus, sebagaimana budak biasanya bisa diperjualbelikan. Dan di sini Allah menyebut orang maling itu dengan istilah zalim. Maka maling itu termasuk zalim. Dan para ulama membagi zalim ada 3 macam. Ada zalim kepada Allah, yaitu syirik. Ada zalim kepada diri sendiri, yaitu berbuat maksiat. Ada zalim kepada orang lain, contohnya maling. Maling itu mengambil haknya orang lain, berarti apa? Zalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan, yaitu kesengsaraan yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Maka maling termasuk di sini. Siapa yang maling dan tidak mau mengembalikan barang malingannya itu kepada pemiliknya, maka besok di akhirat akan sengsara dia di hari kiamat. Karena itu yang pernah maling hendaklah sadar. Sadarnya gimana caranya? 1, hentikan perbuatan malingmu. Yang kedua, kembalikan barang malingan itu kepada pemiliknya. Kalau barangnya itu sudah tidak ada karena sudah dimakan atau sudah dipakai, maka cara yang ketiga adalah minta halal dari pemilik barang. Datang kepada pemilik barang mengatakan, mohon maaf, saya dulu ngambil uangmu berapa? 1 juta. Tapi sekarang sudah habis, sudah saya gunakan untuk beli sepeda misalnya. Sepedanya udah rusak, saya nggak punya uang 1 juta, saya minta halalnya. Kalau pemilik barang mengatakan sudah saya halalkan, udah selesai, maka tidak akan menjadi zulumatun yaumal qiyamah. Tapi kalau belum minta halal, maka ingat-ingat ini nanti akan menjadi zulumatun, kegelapan besok di hari kiamat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Saya tampilkan dalilnya. Rasul bersabda, man kanat li akhihi indahu madlama, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, maling termasuk kezaliman, min irdin, mendolimi kehormatannya, misalnya menuduh, au malin, mendolimi hartanya, misalnya maling tadi, atau utang tapi enggak dikembalikan, falyatahallalhul yaum, maka hendaklah dia minta halal kepadanya hari ini yaitu di dunia.
qabla ay ya'khudha minhu yawma la dinara wa la dirham, sebelum nanti akan dihukum pada waktu sudah tidak ada uang dinar dan dirham lagi, yaitu di akhirat kelak. Bagaimana cara menghukumnya? Fa in kana lahu amalun saleh, kalau dia punya amal soleh, punya pahala, maka diambil sesuai dengan kezalimannya, diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Kalau dia tidak punya amal soleh, tidak punya pahala, maka diambilkan dosa-dosa orang yang dizalimi tadi, kemudian diberikan kepada orang yang sudah menzaliminya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sudah maling maka hendaklah dia segera minta maaf, minta halal kepada orang yang dimalingi, kalau dia ingin di akhirat kelak beres, tidak ada masalah apa-apa. Ayat berikutnya Allah mengatakan fabada'a, maka Nabi Yusuf memulai bi'awiyatihim, dengan wadah-wadah mereka. Artinya yang diperiksa dulu adalah wadah-wadah mereka. Qabla, sebelum wi'a'i akhi, wadahnya saudaranya yaitu si Bunyamin. Thumma, kemudian istakhrajaha, Nabi Yusuf mengeluarkan gelas tadi miwi'a'i akhi, dari wadah saudaranya. Kadzalika, seperti itulah, kidna, kami membuat tipu daya li Yusuf, untuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka tidak adalah Nabi Yusuf liya'khudha, menghukum akhahu, saudaranya yaitu Bunyamin, fi dinil malik, pada hukumnya raja, yaitu raja Mesir, illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'u, Allah mengangkat darajati, beberapa derajat, mayyasha, orang yang Allah kehendaki, wa fawqa kulli dhi ilmin, dan di atas setiap orang yang punya ilmu, alimun, ada orang yang lebih berilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud ayat ini adalah Nabi Yusuf supaya tidak ketahuan bahwasanya beliau itu membuat makar ini tadi, maka beliau pura-pura memeriksa wadah mereka dulu. Padahal jelas gelasnya itu di wadahnya Bunyamin, tapi wadahnya Bunyamin diperiksa terakhir. Karena kalau langsung diperiksa wadah Bunyamin kemudian langsung ketemu gelas, mereka pasti muncul tanda tanya. Loh, kok tahu bahwa di situ ada gelasnya? Pasti mereka sendiri yang masukkan. Nah, maka supaya tidak muncul tanda tanya seperti itu, beliau periksa wadah saudara-saudaranya. Selesai wadah saudaranya diperiksa semuanya, terakhir wadahnya Bunyamin dibuka, ternyata ada gelas emas tadi, kaget semuanya. Istakhrajaha, Nabi Yusuf mengeluarkannya dari wadah Bunyamin. Allah katakan itu semua qidna li Yusuf, kami membuat tipu daya, kami mengatur tipu daya untuk Nabi Yusuf. Jadi Allah kasih wahyu kepada Nabi Yusuf, gini caranya supaya Bunyamin itu tetap tinggal di rumahmu, tidak mereka bawa pulang, caranya kamu atur begini. Nah, ini disebut tipu daya, padahal tipu daya itu adalah sesuatu yang jelek. Makar, tipu daya itu kan sesuatu yang jelek. Padahal tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang jelek. Karena itu para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud kami berbuat tipu daya, maksudnya kami membalas tipu daya mereka. Maka ini seperti ayat yang lain ketika Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Maksudnya apa? Allah membalas makar mereka. Makar itu sifat jelek, Allah enggak punya sifat jelek. Tipu daya itu sifat jelek, Allah enggak punya sifat jelek. Maka harus diartikan makarallah artinya apa? Allah balas makar mereka. Demikian juga di sini, kidna, kami balas tipu daya mereka. Tipu daya mereka apa? Tipu daya mereka ya tadi, mereka pura-pura membunuh, pura-pura mengatakan Nabi Yusuf itu dimakan serigala, padahal sebenarnya tidak. Maka di awal surat Yusuf sudah kita baca perkataan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam pada ayat yang kelima, ya. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kamu jangan ceritakan wahai Yusuf mimpimu kepada saudaramu-saudaramu, mereka akan berbuat tipu daya kepada engkau dengan sebenar-benar tipu daya. Betul, mereka berbuat tipu daya. Nah, tipu daya inilah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kamu dulu ngeprank bapakmu Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam, berbuat tipu daya kepada anaknya yaitu Nabi Yusuf, sekarang saya prank ganti. Nah, maka ini bukanlah sifat yang jelek. Sifat Allah semuanya baik. Saya tampilkan dalil bahwa semua sifat Allah baik. Surat Ar-Rum ayat 27.
walahul matsalul a'la, dan hanya bagi Allah sifat yang tertinggi. Artinya semua sifatnya Allah itu tinggi, semua sifatnya Allah itu baik. Kalau kita manusia ini, sebaik apapun kita, pasti ada kelemahan atau kekurangan atau kejelekan. Ini orangnya Masya Allah jujur, sayangnya, nah, biasanya ada sayangnya. Sayangnya apa? Pemarah. Ini orangnya sabar, sayangnya apa? Pelit. Nah, ada sayangnya, tapi Allah nggak ada sayangnya. Semua sifat Allah adalah baik. Maka tidak mungkin Allah itu berbuat tipu daya. Yang dimaksud Allah berbuat tipu daya adalah membalas tipu daya mereka. Kemudian maka liya'khudha akhahu fi dinil malik. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kenapa Nabi Yusuf kok tidak pakai hukumnya Raja Mesir, tapi malah pakai hukumnya Nabi Yakub, supaya Bunyamin bisa ditahan oleh Nabi Yusuf di rumah beliau. Nah, kecerdasan Nabi Yusuf seperti ini semata-mata dari Allah. Maka Allah katakan yarfa'u darajati may yasha wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Tapi meskipun Nabi Yusuf sangat cerdas seperti itu, bisa membalas tipu daya mereka, tapi masih ada yang lebih alim di atas Nabi Yusuf. Siapa yang lebih alim di atas Nabi Yusuf? Kalaupun itu adalah misalnya Nabi Yakub, maka masih ada yang lebih alim di atas Nabi Yakub. Siapa yang lebih alim di atas Nabi Yakub? Mungkin Nabi Ibrahim, masih ada yang lebih alim di atas Nabi Ibrahim. Sampai mentok kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ini Allah ingin menegaskan ilmu seberapapun yang kamu miliki, masih ada yang lebih berilmu daripada kamu. Maka jangan sombong kalau punya ilmu. Orang yang sombong ketika dia mempunyai ilmu yang banyak, itu hakikatnya dia bodoh, karena dia tidak tahu bahwa ada yang lebih alim di atas dia. Mari kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara ditanya oleh muridnya. Qala rajulun, berkata seseorang, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Apakah engkau mengetahui Nabi Musa ada seseorang yang lebih alim daripada kamu? Nabi Musa menjawab, la, saya enggak tahu. Nah, Allah menegur Nabi Musa, jangan ngomong tidak, kamu kembalikan kepada Allah. Mestinya Nabi Musa mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Apakah kamu tahu ada seorang yang lebih alim daripada engkau? Mestinya Nabi Musa mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Maka akhirnya fa'auhallah, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, bala, iya, ada yang lebih alim daripada engkau. Abduna Khadir, hamba kami yang namanya Khadir. Nah, ternyata 3 perbuatan Nabi Khadir, Nabi Musa nggak bisa memahami ilmunya, sampai terpaksa negur terus kepada Nabi Khadir. Anak kecil dibunuh, dia tegur. Kapal diaibkan, dibuat cacat, ditegur lagi oleh Nabi Musa. Kemudian ada kampung pelit, tapi Nabi Khadir malah memperbaiki rumah yang rusak di situ. Nah, ditegur lagi oleh Nabi Musa. 3 perkara saja nggak bisa mengetahui ilmunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka menunjukkan bahwa siapapun orang yang alim, pasti di atasnya ada yang lebih alim. Jangan merasa paling alim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Supaya kita tidak sombong dengan ilmu yang kita miliki, bagaimana caranya? Selain ayat ini tadi, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Surat Al-Isra ayat 85. Jadi sadari bahwa semua ilmu yang kita kuasai itu sangat sedikit. Saya hafal semua fikih madhab Syafi'i dari A sampai Z, sedikit itu, karena masih ada fikih Hanafi. Saya juga hafal fikih Hanafi, sedikit itu, karena masih ada fikih Maliki, masih ada fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, ada fikih Zahiri, ada fikih Auza'i, ada 80 madhab fikih yang sudah punah, kemudian tinggal tersisa 4 madhab fikih itu. Nah, maka ilmu kita baru sedikit saja. Apalagi orang-orang seperti kita, sombong itu sangat nggak pantas. 1 madhab saja kita nggak menguasai sama sekali. Madhab Syafi'i yang tersebar di Indonesia, apakah kita menguasai semuanya? Tidak. Berapa kitab fikih madhab Syafi'i yang sudah kita baca? Paling tipis-tipis. Itu pun banyak yang lupa. Maka orang-orang seperti kita kalau sombong ini kebangetannya bukan main. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmunya cuma dikit.
77 Allah katakan, qalu mereka berkata, iyasriq, jika dia mencuri, jika Bunyamin mencuri, faqassaraka, maka sungguh telah mencuri juga, akhul lahu, saudara dia yaitu Nabi Yusuf, min qabl, sebelum ini. Fa asarraha, maka menyembunyikannya, yaitu menyembunyikan jawabannya Nabi Yusuf fi nafsihi, dalam dirinya, walam yubdiha, dan beliau tidak menampakkan jawaban itu lahum, kepada mereka. Apa jawaban yang disembunyikan oleh Nabi Yusuf dalam hatinya? Qala, beliau mengatakan, beliau membatin, antum, kalian itulah syarrun, yang lebih jelek, makanan, kedudukannya, wallahu, sementara Allah itu a'lamu, lebih mengetahui, bima tasifun, dengan apapun yang kalian sebutkan, ya, bahwasanya saya sudah pernah mencuri juga. Jadi setelah ketahuan bahwa Bunyamin yang mengambil atau pada wadahnya ada gelasnya Nabi Yusuf, maka mereka mengatakan, kalau Bunyamin maling, berarti Nabi Yusuf, saudara kandungnya, betul pernah maling juga sebelumnya. Ini kenapa mereka mengatakan seperti ini? Ini kalau kita tidak membaca kitab tafsir nggak akan nyambung, Pak. Maka kalau kita baca kitab-kitab tafsir, dijelaskan di sana, Nabi Yusuf ketika masih kecil itu ada isu bahwa beliau itu maling. Apa yang dimaling oleh Nabi Yusuf? Konon salah satu kakek-kakeknya atau keluarganya Nabi Yusuf, ya, mungkin bibinya, mungkin yang lainnya, itu ada yang menyembah berhala. Dia punya patung atau berhala yang dia sembah. Nah, oleh Nabi Yusuf kemudian patungnya tadi dicuri, dibuang, supaya kerabatnya tadi tidak menyembah kepada patung tersebut. Nah, kemudian ada isu di situ. Ini siapa yang maling ini, kok tiba-tiba hilang patungnya dari emas atau dari sesuatu yang mahal. Kemudian ada isu bahwa Nabi Yusuf yang mencurinya. Nah, maka itulah mereka mengatakan di sini, jika benar Bunyamin mencuri, berarti memang dulu cerita-cerita ketika masih kecil itu yang maling Nabi Yusuf itu sudah benar betul. Tapi cerita seperti ini yang saya sampaikan, ini termasuk kisah-kisah Israiliyat. Namanya kisah Israiliyat, tidak bisa diketahui kebenarannya atau kesalahannya. Maka hanya sekedar boleh diceritakan, tidak boleh dipercaya, tidak boleh didustakan. Diceritakan boleh. Yang mengatakan seperti ini bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan dalilnya. Wa hadithu an bani Israil wala haraj, ceritakanlah dari Bani Israel, tidak ada masalah. Hadis riwayat Bukhari sahih. Jadi kisah-kisah dari Bani Israel yang disebut Israiliyat, yang kita baca dalam kitab-kitab mereka, itu boleh kita ceritakan, tidak boleh didustakan. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah dari cerita yang sumbernya benar dalam kitab mereka. Karena kitab mereka sudah mereka ubah-ubah, sehingga isinya ada yang benar, ada yang salah. Isinya ada yang masih asli, ada yang palsu. Kalau kebetulan cerita ini pas yang aslinya, kita mendustakan, berarti kita mendustakan kitab Allah. Kalau ternyata cerita ini pas yang palsunya, yang mereka buat-buat, kemudian kita mempercayai, berarti kita sudah mempercayai sesuatu yang palsu. Maka tidak boleh mendustakan, tidak boleh mempercayai. Bolehnya diceritakan saja. Nabi Yusuf mendengar ucapan mereka, beliau kemudian menyembunyikan jawabannya dalam hati. Antum syarrum makana, kalian itu yang lebih jelek kedudukannya, bukan saya. Kalau saya kalian anggap sebagai maling, sebenarnya saya enggak maling. Kalaupun betul Nabi Yusuf maling, kalaupun betul, itu malingnya maling baik, Pak. Nahi mungkar itu. Melihat bibinya nyembah patung, supaya tidak nyembah patung gimana? Patungnya dibuang, dicuri, kan bagus itu. Itu malah sesuai dengan syariat Islam. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Nah, berarti Nabi Yusuf sudah sesuai hadis ini. Dia melihat kemungkaran, kerabatnya menyembah berhala, kemungkaran. Ambil berhalanya dibuang, nggak ada masalah. Jadi seandainya betul beliau yang mencuri patung tadi, nggak dosa, malah berpahala karena dia nahi mungkar. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf di sini asarraha, menyembunyikan jawabannya? Kenapa beliau tidak terang-terangan menyampaikan jawaban ini?
Pertama, supaya tidak ketahuan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tadi, karena Nabi Yusuf sedang melakukan tipu daya terhadap mereka. Kalau Nabi Yusuf mengatakan, oh saya dulu nggak mencuri, itu hanya tuduhan palsu saja, nah, malah ketahuan, loh berarti kamu itu Nabi Yusuf. Nah, maka mereka supaya tidak mengetahui kondisi Nabi Yusuf, sengaja beliau tidak tampakkan jawabannya. Yang kedua, kenapa Nabi Yusuf sembunyikan jawabannya? Karena Nabi Yusuf alaihissalam tidak suka berkata yang buruk di hadapan orang yang ada di hadapan dia. Dan ini juga sunnah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah kalau mau menegur seseorang itu biasanya lewat orang lain. Ada orang pakai baju kotor, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, apakah orang ini tidak bisa mencuci bajunya? Nah, beliau tidak senang kalau langsung ngomong kepada orang tersebut, karena khawatir menyebabkan jadi kurang nyaman antara orang itu dengan Rasul SAW. Jadi negurnya itu Rasulullah biasanya lewat orang lain. Meskipun tidak selalu begitu ya, tapi sering kali Rasulullah SAW seperti itu. Ada orang datang ke majelis Nabi, rambutnya modal madul, nggak pernah disisiri. Nah, maka Rasulullah mengatakan, apakah orang ini nggak punya sisir untuk merapikan rambutnya? Nah, tidak langsung kepada dia. Nah, maka Nabi Yusuf juga begitu, tidak langsung ngomong di depan orang yang ditegur tadi. Ayat terakhir, qalu, mereka mengatakan, ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia, paduka yang mulia. Inna, sesungguhnya lahu, bagi Bunyamin ini, aban, ada seorang bapak yaitu Nabi Yakub, syaikhan kabira, seorang tua renta, syaikhan tua, kabiran renta. Fakhudh, maka ambillah ahadana, salah satu dari kami, ditahan di rumah engkau, makanahu, sebagai ganti bagi Bunyamin. Inna, sesungguhnya kami, naraka, kami melihat engkau, minal muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi dipuji oleh saudara-saudara Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf luluh, supaya melepaskan Bunyamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena sudah terlanjur janji kepada bapaknya, demi Allah kami siap membela Bunyamin supaya tidak tertahan di Mesir, supaya bisa balik ke Syam. Udah terlanjur sumpah. Orang sumpah harus dilakukan. Tidak dilakukan berdosa. Nah, maka mereka juga tahu dosa, sehingga mereka ingin melakukan sumpah mereka. Maka caranya adalah mereka mengatakan fakhul ahadana makana. Baik, Bunyamin terbukti mencuri, tapi tolong bukan Bunyamin yang ditahan. Kami ini saudara-saudaranya ini siap, salah satu di antara kami, siapapun yang mau ditahan nggak apa-apa, kami rela. Jadi jangan Bunyamin, karena Bunyamin ini innalahu aban syaikhan kabira, dia punya bapak yang tua renta. Maksudnya bapaknya tua renta sangat cinta kepada anaknya ini. Kalau ditahan nanti bapaknya bisa sakit-sakitan, nanti susahnya bukan main. Jadi mereka merayu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa jawabannya Nabi Yusuf akan kita baca pada halaman berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Tapi sebagai penutup di sini muncul pertanyaan. Syaikhan artinya orang tua, kabiron tua juga. Kenapa disebutkan kabiron padahal sudah ada kata-kata syaikhan? Kan syaikhan saja sudah cukup kan? Bapaknya itu tua, syaikhan, udah selesai. Nah, jawabannya gini. Dalam bahasa Arab, syaikhan itu adalah termasuk lafal mustarak. Lafal mustarak adalah satu kata yang punya dua makna atau lebih. Dalam bahasa Arab, syekh bisa diartikan orang tua usianya, yaitu di atas 50 tahun, itu disebut syekh. Seperti saya, ini karena usianya belum 50 tahun, tidak disebut syekh dari sisi usia. Makna yang kedua, syekh itu adalah tokoh. Usianya berapapun, kalau dia tokoh, dituakan ilmunya, dituakan pengalamannya, dituakan selain usia pokoknya ya, maka bisa juga disebut syekh. Maka seandainya saya dianggap ilmunya tua kemudian dipanggil syekh, nggak ada masalah. Pak RT masih usia 25 tahun tapi pengalamannya sudah banyak, mimpin rakyatnya sangat pintar, maka dipanggil syekh dalam bahasa Arab bisa, karena dituakan pengalamannya tadi. Nah, makanya di sini dikatakan syaikhan kabira. Sehingga karena ada kata-kata kabiro, tidak mungkin syaikhan ini adalah
orang yang ditokohkan tapi masih muda, enggak mungkin. Syaikhan orang yang tua, kabiron renta. Maka kata-kata kabiro menyebabkan syaikhan ini maksudnya adalah tua usianya. Bisa dipahami? Nah, inilah rahasianya kenapa ada kata-kata kabiro. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat disampaikan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu boleh untuk soal dan jawab. Kalau tidak ada, saya bacakan satu hadis yang populer pada bulan-bulan ini. Apa hadis itu? Diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafrihu dhahayakum." Pilihlah yang istimewa untuk korban Idul Adha kalian. Fa innaha matayakum 'alas sirat. Karena dia akan menjadi tunggangan kalian di atas sirat, jembatan di atas neraka. Ini hadis riwayat Dailami, derajatnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Jadi jangan dikatakan sebagai sabda Nabi. Salah kalau ada seorang khatib menghasung orang-orang untuk korban Idul Adha kemudian mengatakan Rasulullah bersabda, sampaikan hadis ini. Enggak boleh. Salah ya. Karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, jangan dipastikan sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua yang juga populer. Man kana lahu sa'a, barang siapa punya kelonggaran harta, walam yudhahi, lalu tidak mau korban Idul Adha, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sabda Nabi atau perkataan Abu Hurairah? Pendapat yang kuat ini hanyalah an Abi Hurairah, perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan sabda Nabi. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwa korban itu wajib. Ini hanya pendapat Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah menjadi gubernur Madinah, maka beliau memberikan pengetahuan kepada warganya, ini kita akan korban Idul Adha. Warga saya yang punya harta yang longgar tapi tidak mau korban Idul Adha, besok enggak usah datang ke lapangan ya. La yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami, maksudnya lapangan tempat sholat Id. Orang pelit sudah jelek itu, enggak usah datang ke lapangan. Apa namanya? Merusak orang-orang yang lain, nanti pada ikut-ikutan pelit. Ini kalau dilanjutkan seolah-olah Abu Hurairah mengatakan silahkan gabung sama gereja sana, enggak usah gabung sama kaum muslimin. Nah, musalla di sini ada sebagian orang salah paham, dianggap itu maksudnya masjid. Yang tidak mau korban padahal punya harta enggak usah ikut sholat jamaah 5 waktu ke masjid, enggak benar. Musalla ini bukan masjid. Dalam istilah syariat Nabi SAW, istilah masjid itu yang digunakan untuk sholat setiap hari seperti ini. Meskipun kecil, yang kita sebut langgar atau musalla itu dalam syariat, dalam hadis-hadis Nabi disebut masjid. Tapi kalau musalla dalam istilah Nabi ini maksudnya adalah lapangan yang biasa digunakan untuk tempat sholat ini. Minta penjelasan tentang halal atau haramnya tokek. Ada hadisnya. Man qatala wa zaghah, barang siapa yang membunuh tokek fi awali darbah, dengan pertama kali pukulan, sekali pukul langsung mati, kutiba lahu mi'atu hasanah, maka dicatat baginya 100 pahala. Barang siapa yang membunuhnya dengan 2 kali pukulan, maka pahalanya lebih kecil lagi. Siapa yang membunuhnya pada pukulan yang ketiga, maka mendapatkan pahala yang lebih sedikit lagi. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, wazaghah itu apa? Wazaghah itu ya ada yang mengartikan cicak, ada yang mengartikan tokek, tapi itu sejenis. Maka kalau kita disuruh untuk membunuh tokek, berarti tokek itu hukumnya apa? Haram. Kalau halal, tidak mungkin Nabi nyuruh kita untuk membunuh.
Jadi tolong diingat-ingat, hewan-hewan yang Nabi suruh bunuh itu berarti haram. Nabi suruh bunuh tikus, Nabi suruh bunuh ular, Nabi suruh bunuh gagak hitam, Nabi suruh bunuh kalajengking. Maka ini semuanya apa? Hewan-hewan yang haram. Karena kalau halal disuruh membunuh, nanti jadi mubadzir jadinya. Enggak mungkin Nabi mengajarkan mubadzir. Maka tidak boleh berobat dengan daging tokek selama masih ada obat yang lain. Kalau tidak ada obat yang lain, yang ada obat tokek saja, ini baru diizinkan karena darurat. Tapi harus dicari obat yang lain dulu. Cacing juga begitu. Cacing hukum asalnya haram karena termasuk mustakhbath, dianggap buruk oleh orang-orang Arab. Kapan kita boleh berobat dengan cacing? Kalau tidak ada obat yang lain. Itu darurat namanya. Ad-darurah tubihul mahdurah. Kondisi darurat menyebabkan yang dilarang jadi boleh. Apakah hewan dapat berpikir? Dan bagaimana tentang kisah Nabi Sulaiman yang mana semutnya didapatkan berbicara? Ya, memang kita sering ya menyebut bahwasanya binatang-binatang itu adalah hewan yang tidak berakal, ya kan? Tapi kok hudhud bisa mendakwai kaum Saba sehingga mereka masuk Islam? Berarti mereka bisa berpikir dong. Nah, maka jawabnya adalah dalil-dalil menunjukkan bahwa hewan-hewan itu memiliki sesuatu pemikiran yang dimiliki oleh sebagaimana manusia, tapi penyebutan mereka bukan makhluk yang berakal, itu maksudnya tidak berakal sempurna sebagaimana akalnya manusia. Kalau manusia, jin, malaikat ini berakal yang sempurna, bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Tapi kalau hewan-hewan tidak seperti itu. Mereka punya pemikiran, bisa memikir, ya, tetapi apa? Tidak sebagaimana akal yang sempurna yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan dalil umum yang menunjukkan itu. Allah mengatakan, "Sabbihisma rabbikal a'la." Maha sucikanlah nama Allah yang paling tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu menciptakan lalu menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada. Allah itu yang menetapkan lalu memberikan petunjuk. Apa maksudnya memberikan petunjuk? Semua ciptaan Allah itu dikasih petunjuk oleh Allah bagaimana caranya supaya bisa hidup. Maka semut itu dia meskipun berada dalam rong, ketika roti kita jatuh, maka dia mendapatkan hidayah dari Allah. Di atas sana ada roti, nah, dia keluar dari rongnya, kemudian ngambil rotinya itu, ditarik, dibawa ke dalam rongnya. Kok bisa begitu? Kok bisa berpikir, oh ada rong, apa ada roti itu? Nah itu Allah yang ngasih pikiran seperti itu. Fahada, Allah kasih hidayah. Ya, maka silahkan mau antum sebutkan namanya itu fikiran, mau disebut hidayah, terserah aja ya. La musyahata fil istilah, mau disebut apapun silahkan. Yang penting mereka apa? Punya fikiran atau punya hidayah, tapi hidayahnya berbeda dengan hidayah untuk manusia. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.